Kalau keburukan di dunia ya bencana alam, siksa yang berupa macam-macam, peperangan, kelaparan, macam-macamnya. Jadi jangan hanya diartikan sayyi'ah bencana itu kayak orang-orang dulu terus kemudian eh, ada batu dari langit. Jangan hanya diartikan begitu ya. Sayyi'ah itu macam-macam. Bentuk-bentuk atau jenis-jenis bencana yang Allah turunkan itu sangat beragam. Tidak bisa diduga-duga. Orang di pegunungan ya misalnya, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mungkin ngira, nggak mungkin. Kan azab sebelumnya itu berupa banjir. Nah, di sini kan nggak mungkin banjir, misalnya begitu. Kan dia tetap menyombongkan diri. Ternyata Allah menurunkan di sana tanah longsor. Gitu. Demikian pula orang yang di pinggir laut. Merasa di sana nggak mungkin lah di tempat kita ini ada tanah longsor. Oh, kita di pinggir pantai datar kok. Tapi Allah menurunkan ternyata tsunami misalnya. Zaman dulu kan sudah ada tsunami-tsunami besar yang menggulung habis. Atau di tanah yang berdataran, dia tidak di pantai, ya tidak di gunung. Mereka merasa aman dari longsor, mereka aman dari tsunami, jauh dari laut. Ternyata Allah menciptakan likuifaksi, digulung, dibalik langsung. Timpa macam-macam ya. Nah, ada orang yang jauh dari hal semacam itu, tanahnya juga padat, keras, datar, tidak ada gunung, tidak ada laut. Ternyata Allah menciptakan angin taufan. Sehingga apa-apa yang di bawah ini ke bawah ke langit semua, entah hilang di mana. Macam-macam ya. Nah, kalaupun tidak yang demikian model-model besar azab itu, ada juga azab yang berupa peperangan. Kayak misalnya umatnya Nabi setelah Nabi Musa ya. Setelah Nabi Musa itu banyak nabi-nabi lain yang tidak disebutkan namanya. Misalnya nabi yang didatangkan pada masa pemerintahan Jalut gitu ya. Pada masa pemerintahan Jalut itu kan Nabi Daud belum jadi nabi. Sebelumnya kan ada nabi yang diceritakan ketika Bani Israel sering mendustakan nabi-nabi. Dan Allah menurunkan azab berupa apa? Berupa datangnya satu kaum Jababiro ya, orang yang gede tinggi-tinggi, bau besar-besar, menjajah negeri itu, menguasai negeri Bani Israel, kemudian membunuh Bani Israel, sangat kejam, sangat zalim terhadap Bani Israel, gitu kan? Itu juga bentuk-bentuk dari apa? Dari siksa. Jadi kadang pemerintah yang zalim di masa lalu itu bentuk siksa karena kedurhakaan atau karena pendustaan umat tersebut terhadap para utusan yang diutus ke bangsa itu. Gitulah. Jadi kedolimannya Fir'aun waktu itu juga begitu. Kedolimannya Jalut itu merupakan siksa. Ya. Bahkan ketika kaum Bani Israel meminta kepada Nabi agar dimintakan kepada Allah diturunkan seorang panglima, seorang yang bisa nanti menjadi pemimpin buat mereka merang melawan Jalut. Lalu Allah mengabulkan, mengutus seorang bernama Talut, bernama Talut. Bani Israel, mas orang kayak gitu ditutus sih. Dia orang biasa di antara kami, mbok ya itu si A si B itu loh. Gitu. Tapi kata Allah, tuh kami nggak ngikuti kriteria kamu. Orang-orang yang kamu anggap temeh-temeh itu nanti kami yang akan menguatkan baik jasad maupun kemampuannya. Lalu nabinya mengatakan nanti akan ada
tanda-tanda sisi Talut itu dia diutus oleh Allah sebagai pemimpin kalian berupa kotak tabut istilah tabut yang berisikan tongkatnya Nabi Musa dan Taurat. Jadi macam-macam sayyi'ah yang di sini dimaksud dengan bencana atau siksa. Dari sisi personal pribadi, sayyi'ah itu juga ada ya. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah secara pribadi-pribadi, bukan hanya secara komunal ya. Tapi secara pribadi itu siksa juga macam-macam. Misalnya sampean sendiri secara pribadi atau secara keluarga, terus kok suasananya panas, suasananya budek, bingung segala macam. Introspeksi. Saya ini berdosa apa ya sama Allah kok disiksa gini. Jadi kondisi zaman budek, bingung, galau, nggak karu-karuan, sumpah, suntuk, marah apa itu siksa loh. Iya betul. Kayak terus kayak gitu muhasabah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Siksa secara pribadi itu. Bisa jadi kita kemarin menterlantarkan waktu sholat, bisa jadi kemarin ada orang meminta-minta kita nggak ngasih, bisa jadi kemarin kita menghina orang lain, menyakiti orang, atau bisa jadi kita melupakan zakat yang harus kita bayarkan, atau kita punya janji kepada orang dan kita tidak menepatinya, macam-macam. Jadi hati-hati ya. Karena fa'asobahum sayyi'atu amiru wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ini bisa menimpa siapapun. Wa qala alladziina asyraku ma sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wa la aba'una wa la harramna min dunihi min syai'. Nah, orang-orang yang musyrik itu dia bilang begini. Ya, kalau memang Allah menghendaki ya tentu kami tidak akan menyembah selain Allah. Ya ini karena semua karena takdir Allah ini. Ya, bapak kami juga begitu. Nggak mungkin lah bapak-bapak kami akan menyembah hal-hal lain selain Allah. Kalau nggak memang Allah, kalau Allah menghendaki kan bisa aja membuat kami menyembah Allah. Kayak gini takdir gini katanya gitu. Kami juga nggak akan melakukan apa yang dihalalkan Allah atau tidak. Gitu. Jadi tidak ngaku tuh. Malah menyalahkan itu kepada Allah. Zaman sekarang pun masih ada orang kayak gitu. Nah, kalau Allah memang memberi petunjuk kami nanti kan. Kayak misalnya, ada orang misalnya belum mau bertutup aurat gitu. Terus ditanyain. Atau misalnya, maaf ya, saya belum bertutup aurat, belum dapat hidayah. Ketika dia bilang maaf, itu kan sebenarnya tahu bahwa itu perintah. Loh. Sehingga harus bilang maaf. Kan. Loh, tahu tentang bahwa itu perintah itu hidayah. Tahu bahwa itu kewajiban, itu hidayah sebenarnya. Jadi tidak boleh bilang belum dapat, sudah dapat hidayah, tapi nggak mau memakai hidayah itu. Gitu loh. Jadi hidayah itu harus dijemput, hidayah itu harus digunakan misalnya. Allah memberi hidayah, hidayah itu kan petunjuk. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada masyarakat musyrik saat itu, hei, ani abudullah, sembahlah Allah gitu ya. Sembahlah Allah. Itu kan hidayah, petunjuk. Tapi mereka tidak mau ngambil itu. Tidak mau menyembah Allah. Dia ya nyembah Allah, tapi harus lewat patung-patung. Seperti yang kemarin kita buka bersama di surat Az-Zumar, apa segala macam kemarin ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hidayah itu sudah hadir di samping kanan kiri kita. Cuma nggak kita makan. Masih ingat, saya pernah nyampaikan analogi hebat yang disampaikan oleh Pak Guru Mokhtar ya. Beliau begini, orang ngaji itu kan cari hidayah. Orang ngaji itu ibarat orang beli onde-onde. Ini dari luar Jawa, tahu onde-onde itu apa? Tahu yang dari luar Jawa, yang mungkin bukan cukup Jawa. Onde-onde, tahu onde-onde nggak? Halo?
Mana nggak tahu. Onde-onde itu yang orang luar negeri bingung heran gimana cara naruh wijennya itu loh. Kok wijen satu persatu gitu apa nggak capeknya naruhnya di kulit onde-onde, kata orang luar negeri gitu. Ini gimana cara naruhnya wijen di kulit onde-onde ini satu persatu, kok sabar sekali kata orang Jawa, padahal orang tua digulung itu aja gitu kan. Jadi kata beliau begini, orang ngaji itu seperti orang yang tiap hari ke pasar lalu beli onde-onde. Nah, hari ini beli satu kresek, kemudian ditaruh di rumah. Nggak dimakan, ditaruh di lemari. Kalau bahasa desa saya, tempat makanan itu, lemari tempat makan itu dulu namanya keranji. Keranji itu untuk kayak lemari kayu untuk naruh makanan. Ditaruh di keranji, besok ke pasar lagi, beli satu kresek onde-onde lagi. Ditaruh di keranji lagi, besok begitu lagi. Nah, sampean-sampean itu yang ngaji, lalu hari ini dapat onde-onde berupa oleh-oleh dari ngaji. Oh, ini haram, ini halal. Pulanglah sampean membawa satu kresek hidayah tadi. Terus sampean taruh di rumah, hanya ditaruh di dalam otak, nggak diamalkan. Itu namanya nggak dimakan. Besok lagi ngaji lagi, lalu dapat oleh-oleh satu kresek lagi. Ini halal, ini haram, ini boleh, itu sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Bawa pulang, taruh di lemari otak, memori saja. Ya kan, apal, tapi nggak diamalkan, nggak dimakan. Taruh lagi. Onde-onde tadi kalau setiap hari ditaruh, kemudian lama-lama jadi apa di keranji itu? Halo? Jadi apa di keranji itu? Busuk, Gus, busuk. Hah? Busuk, Gus. Berjamur, beracun dulu. Sama dengan sampean tadi itu dapat ilmu tiap hari satu kresek kebaikan tadi. Nggak diamalkan, ditaruh di otak saja, ditaruh di ya berjamur, beracun. Jadi racun malahan. Jadi orang yang berilmu tinggi itu belum tentu baik kalau tidak diamalkan. Surat Al-Baqarah ayat 44, gitu kan? Surat As-Saff ayat 2. Al-Nafikun ayat 2 kalau salah. As-Saff Al-Nafikun. Itu di sana dijelaskan betul betapa bahayanya orang yang hanya ngomong karena punya ilmu banyak tapi tidak mengamalkan. Jadi sekali lagi di sini disebut ada orang yang mereka mengatakan kami kalau dikasih Allah hidayah tentu kami tidak begini gitu. Udah datang hidayah itu tapi tidak diamalkan. Nah, ikan sama kadzalika fa'alal ladzina min qablihim fala'ala rasuli ilal balagul mubin. Demikian itulah yang dilakukan orang-orang terdahulu sebelum mereka. Dan tugas para rasul hanya nyampaikan secara jelas. Ya kan? Hanya ngasih onde-onde tadi. Tidak bisa memaksa sampean makan onde-onde. Gitu kan? Nah, onde-ondenya jelas rasanya begini, manfaat begini, bla bla bla. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul kami untuk menyuruh menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Nah, taghut ini bisa dimaknai sebagai berhala-berhala yang merupakan representasi setan, representasi jin, iblis, dajjal. Tapi anehnya yang kemarin sudah kita pelajari ya, dalam surat Az-Zumar ya, bahwa mereka justru mengatakan kami tidak menyembah itu kok patung-patung. Itu semua hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Kan gitu ya. Nah, kebaliknya, di mata Allah,
Patung-patung itu adalah tauhid. Tauhid itu representasi dari dajjal, setan, iblis yang menjadi distraction atau pengalih dari menyembah Allah. Mereka justru memprioritaskan itu daripada Allah. Katanya dulu hanya sebagai wasilah, tapi ternyata malah jadi yang utama. Nah sekarang kita tarik di kita, tauhid ini hal-hal yang mendistract kita, mengalihkan kita dari mengingat dan mencintai Allah, mentaati Allah, itu kira-kira apa? Yang merupakan representasi dari setan dajjal tadi. Nah ini yang harus kita jauhi, karena disebut wajtanibut tauhid, dan jauhilah tauhid. Karena kalau nggak kita maknai ke arah sana, kita akan merasa sudah aman dari tauhid ini. Padahal sebenarnya tauhid ini bisa mencolo putra, mencolo putri. Tahu mencolo putra, mencolo putri? Bisa kayak apa? Mimikri. Bisa kayak bunglon. Nempel di apa ya jadi apa, nempel di warna biru jadi biru, nempel di warna coklat jadi coklat. Di masa lalu, nempel di patung-patung, setan jin iblis itu. Di masa sekarang, dia nempel di jabatan, nempel di kekayaan, nempel di seni, ya kan? Nempel di film-film, di joget-joget, nempel di makanan, nempel di keluarga yang mengajak kepada yang tidak benar, nempel di teman, nempel di macam-macam. Ya kan, kemarin kita sebut sebagai dajjal gepeng di HP. Ini, maka kalimat di sini Rasul diperintahkan untuk ani abudullah wajtani bertauhid, untuk mukhlis menyembah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Tapi ada ketika ini tadi yang saya sebut tadi, ada orang yang beli onde-onde tadi kemudian dimakan. Nah ini yang disebut waminhum man hadallahu, orang yang kemudian menggunakan hidayah Allah itu untuk dilaksanakan, diamalkan. Yang jelek ditinggal, yang perintah baik dilaksanakan. Ini namanya orang yang hadallahu. Tapi wa minhum man haqqad alaihi dhalalah. Sebagian yang enggak ngambil hidayah itu. Masih mending ada yang kemudian onde-onde itu dibawa pulang, tapi ada yang langsung dibuang, dikasih satu kresek onde-onde. Enggak mau, enggak enak. Apa ngaji kok? Enggak senang. Ada yang begitu. Ini disebut wa minhum man haqqad alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka cobalah kamu bertamasya ke negeri-negeri, lihatlah. Sekarang ya tamasya nggak harus datang karena sekarang sudah informasi sudah banyak, karuan banyaknya. Dimaksud Allah adalah cobalah, telitilah, risetlah, kan gitu. Coba lihat bagaimana orang yang dulu mendustakan. Mereka disiksa toh? Mereka hancur lah itu maksudnya, maka hindarilah itu. Intahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhillu wa ma lahum min nasirin. Nah ini loh Nabi Muhammad SAW itu kan sangat penyayang kepada umatnya ya, meskipun yang membenci, mendustakan, membantah, menolak, bahkan memusuhi, mendiskriminasi, memerangi, itu loh Nabi Muhammad masih mendoakan mereka. Kisah masyhur tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW ke negeri Taif, yang kemudian Nabi Muhammad dilempari batu sampai berdarah-darah. Jibril pun marah, mau menimpakan gunung ke negeri itu. Tapi Nabi Muhammad apa daunnya? Jangan. Malah didoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Semuanya mereka begitu karena tidak tahu. Nah ketika Allah tahu Nabi Muhammad berdoa semacam itu, ada yang orang yang sudah diberi daya dengan doa Rasulullah, tapi ada juga, Muhammad, kamu jika sangat menginginkan hidayah atas mereka, orang yang sudah berbalik, tidak, Allah tidak akan memberi hidayah. Orang-orang yang Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya, sudah, tidak.
Wa ma lahum min nasirin, mereka nggak akan ada yang menolongnya. Meskipun waqsamu billahi jahda aimanihim. Karena apa? Mereka sudah bersumpah tuh dengan sumpah yang sungguh-sungguh. La yab'atsullahu man yamut. Tidak mungkin Allah akan membangkitkan manusia setelah mati, tidak mungkin. Itu kan masa Allah turoban, kayak gitu kan? A'inna lama ba'udsun katanya, kan gitu. Jadi masa sih kami sudah eh, jadi apa tanah kemudian akan dibangkitkan lagi? Nggak mungkin lah. Nah, orangnya udah gitu itu. Coba dibuka di surat banyak itu, tapi yang sering kita baca mungkin di surat Al-Waqiah, coba dibuka surat Al-Waqiah ayat 47. Saya ketemu. Iya, izin. Al-Waqiah ayat 47 itu surat yang sering kita baca minimal satu kali satu hari pada maghrib itu. Siapa? Mas Puji, Mas Terus apa ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang-tulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Sadaqallahul adzim. Nah, itu. Jadi dia sampaikan, mosok sih kami sudah jadi tanah, sudah jadi tulang, kami akan dibangkitkan lagi. Tidak mungkin lah gitu. Tidak mungkin gitu ya. Dan makanya itu sudah kayak gitu, mereka tidak mungkin. Dan memang kan tidak ada bukti ya. Secara logika kan memang tidak ada bukti. Jadi pengingkaran mereka itu ini apa masuk akal lah. Padahal bala wa'dan alaihi haqqo walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan terjadi, pasti akan nyata datangnya. Hanya saja kebanyakan manusia tidak ngerti, tidak tahu. Nah, tapi salah bahayanya itu loh. Sudah tidak ngerti dan tidak tahu, tapi diberitahu nggak mau. Gitu loh. Tidak tahu, tapi diberitahu nggak mau. Itu manusia. Jadi sudah diberitahu, setiap umat itu ada rasul. Setiap umat itu ada rasul. Kayak kita, rasul kita Rasulullah Muhammad SAW. Kalaupun sekarang misalnya sudah ditinggal Rasulullah Muhammad SAW sudah 1.500 tahun lebih, Rasulullah sudah menjanjikan bahwa setiap abad akan datang seorang mujaddid, seorang pembaharu yang melanjutkan tugas pendampingan kepada umat ini sebagai mujaddid, sebagai seorang yang memang dipilih Allah langsung untuk memurnikan agama. Karena setiap 100 tahun juga Rasulullah sudah memprediksi umat akan rusak, akan mencampur adukkan hak dan batil. Umat Islam ya, ini nggak usah jauh-jauh di luar Islam. Menambah, mengurangi, dan sebagainya. Sehingga diperlukan seorang yang memurnikan kembali tiap penghujung 100 tahun. Rasulullah sabda itu, Bismillahirrahmanirrahim. Yub'atsu ala kulli ra'simi'atin sanatin mayyujaddidu li hadhil ummati amradiniha. Akan dibangkitkan tiap penghujung 100 tahun mayyujaddidu, seorang yang akan memperbaharui li hadhil ummah, untuk umat ini amradiniha, dalam hal urusan agamanya. Dijanjikan. Nah, beliau-beliau ini ada setiap umat. Ya. Kalau umat kita ini, Rasulnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Surat Yunus ayat 47, coba sama buka. Itu juga menegaskan, yang menjadi penegas kayak di atas tadi, bahwa setiap umat itu pasti ada Rasul. Oh, gantian. Sudah, ketemu? Surat Yunus ayat 47.
Izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, diberitahukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Sadaqallahul adzim. Tersuwun Gus. Jadi itu jelas ya. Sudah jelas bahwa di zaman sekarang pun ya harus hati-hati. Ya, mereka tidak tahu, petunjuk pun tidak diambil, sudah ada sebagai pewaris, pelestari, pengembang, penjaga kemudian ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ya, oke, monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Saya ini sedang berada di terminal Ngawi, di masjid terminal ini. Terus perjalanan bus tadi, naik bus saya dari Denpasar. Nyari-nyari meja nggak dapat, akhirnya dapat apa ini? Kardus aqua. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Maka. Ya, Bang Slamet, apa? Ciri-cirinya mujadi itu untuk tiap abad katanya ada untuk pemberian itu, yang mohon kriterianya yang gimana Gus? Terima kasih. Yang mujadid itu adalah kriteria yang wajib kita ikuti. Wajib kita ikuti. Banyak di dalam Al-Quran itu orang-orang yang benar, ya. Shadiqun, humul muhtadun, mereka orang yang benar, mereka orang yang mendapat petunjuk, ya. Karena kalau kita merujuk kepada satu dua nama itu kurang adil, maka kita kembali saja kepada misalnya ya. Tapi tidak satu-satunya ya, tapi satu di antaranya. Nah, kita kalau membuat kriteria tentang mereka itu jangan buat kriteria kita, jangan bikin kriteria dengan dasar manusia. Tapi kriterianya Allah saja. Misalnya dalam surat Yasin itu ayat 21. Itu di sini disebutkan Mas Slamet. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba dibaca Mas Slamet. Surat Yasin ayat 21. Bagus. Ya. Mas Slamet. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini yang perlu diikuti. Orang yang tidak minta upah kepadamu. Upah ini tidak hanya upah uang loh ya, tapi upah jabatan, upah kebanggaan, upah sanjungan, upah uang. Mereka benar-benar murni, benar-benar menyayangi sampean dan saya itu dunia akhiratnya tanpa ada pamrih apapun. Mendidik, mengarahkan sampean semua itu benar-benar hanya karena lillah li kalimatillah. Tapi gini, jangan ini jadikan satu-satunya ini loh ya, syarat. Karena masih banyak syarat lain, dan syarat lainnya harus syarat yang integral. Ada orang yang tidak minta upah, tapi dia pelit. Ya, jangan, dia tidak minta upah tapi pelit. Ya, nggak bisa. Karena di ayat lain, orang-orang ini banyak masihan syarat lain. Misalnya dalam surat Al-Baqarah di sana sampaikan, mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang bahkan karena banyaknya waktu untuk berjuang sampai mereka tidak bisa berbang fil ardi katanya. Sampai tidak sempat untuk nyari nafkah untuk dirinya sendiri. Bahkan orang melihat mereka ini orang kaya, padahal sebenarnya bukan karena kaya, tapi karena tidak pernah mengeluh kepada orang lain. Di ayat lain disebutkan, Ali Imran misalnya disampaikan,
Orang-orang yang diberi petunjuk Allah itu orang yang mampu memberikan barang yang dicintainya. Di ayat lain disebutkan orang-orang ini adalah orang yang selalu mengamalkan apa yang disampaikan. Orang-orang ini adalah orang yang mengikuti para nabinya apa adanya, tanpa ditambah, tanpa dikurangi cara ibadahnya. Banyak. Dan syarat-syarat ini harus benar-benar bukan karena kita yang membuat syarat. Misalnya syarat kita itu kan seringkali begini, oh dia viral, oh dia banyak terkenal. Enggak gitu. Syarat dari Allah itu ya syarat yang ada di dalam Al-Quran hadis. Jadi jangan ikut syarat manusia. Kenapa? Karena manusia seringkali keliru. Kayak dulu-dulu kan sering mensyaratkan seperti itu. Misalnya tadi umatnya Talut tadi. Umatnya Nabi sebelum Nabi Daud setelah Nabi Musa. Dia kan mensyaratkan begitu. Masa kayak gitu Talut dipilih. Nah ini karena dia buat syarat berdasarkan syarat manusia. Nah penerus Rasulullah Muhammad SAW seorang mujadid ini ya syaratnya ya begitu. Kalaupun tidak sama persis dengan Rasulullah, minimal mendekati syarat-syarat itu. Bagaimana Rasulullah, kehidupannya, kesederhanaannya, ya kan? Kemudian konsistensinya, itu kan tanpa pamrihnya, dan itu dibuktikan gitu, dalam perilaku seharian. Jangan hanya dengar, tapi harus, karena ini bicara tentang keselamatan kita di akhirat, jadi jangan hanya karena oh jari, oh katanya, oh viralnya, enggak gitu. Harus benar-benar kita tengok. Ya, saya rasa itu kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah tetap semangat, dan alhamdulillah kita dikarunia Allah teknologi ini sehingga kita bisa tetap bersambung meskipun jauh dan dimanapun berada. Nikmati ini, belilah onde-onde dan makanlah sampai di rumah. Bagilah dengan sesamanya supaya tidak menjadi racun tapi justru menjadi kebaikan dan kesehatan jasmani rohani. Subhanallah kita. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna lillahi tabaraka rabbana wa ta'ala. Allahumma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qad hastina min al-jinni wa syaitan wa rabbana najina wa lil muslimin min al-qawmi dhalimin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rafa darajatana fina. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa'fu anna wa lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal kafirin anta mawlana fansurna 'alal kafirin anta mawlana fansurna 'alal zalimin anta mawlana fansurna 'alal kafirin anta mawlana fansurna 'alal amin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yadurun rabbi subhanahu wa ta'ala. Rabbana ja'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lana bi sama bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi adadil qadril amtar wa bi adadil rahmatir. Amin. Allahumma afriq lana sabra wa sabbit imanana fansurna kun kafiran Allahumma fatir samawati wal ardi min ghaibi wa shahadati ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi syarri syaitani syarri ta'awudzu billahi min sudil bala wal badr syaqasil qudra syahadatil a'da. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa husnul khuluq. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Allahumma lim bidati sudur. Allahumma salli bi ibadina Allahumma ala kulli syai'in qadir. Ana rabbika rabbil izzati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa asrafana ya rabbal alamin.